Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Pada kesempatan kali ini kita masih bakal ngebahas KP04 kriteria perencanaan tentang perencanaan bangunan. Sekarang kita akan ngebahas poin keempat tentang bangunan bagi dan sadap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bangunan sadap 4.1 bangunan bagi. Apabila air irigasi dibagi dari saluran primer sekunder, maka akan dibuat bangunan bagi. Bangunan bagi terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu dari pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Bisa kita lihat pada gambar 4.1. Pada cabang saluran dipasang pintu pengatur untuk saluran terbesar dan dipasang alat-alat pengukur dan pengatur di bangunan-bangunan sadap yang lebih kecil. Untuk membatasi sudut aliran dalam percabangan bangunan bagi, dibuat sudut aliran antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian 4.2 bangunan pengatur. Bangunan pengatur akan mengatur muka air saluran di tempat-tempat di mana terletak bangunan sadap dan bangunan bagi. Tabel 4.1 memberikan perbandingan bangunan-bangunan pengatur muka air, khususnya di saluran-saluran yang kehilangan tinggi energinya harus kecil, misalnya kebanyakan saluran garis tinggi. Bangunan pengatur harus direncana sedemikian rupa sehingga tidak banyak rintangan sewaktu terjadi debit rencana. Misalnya pintu sorong harus dapat diangkat sepenuhnya dari dalam air selama terjadi debit rencana. Kehilangan energi harus kecil pada pintu Scott balok jika semua balok dipindahkan. Berikut ini gambar denahnya ya teman-teman ya. Ini gambar denahnya dari bendung, kemudian ini ada potongan A-nya dan ini ada potongan B. Potongan B, ini potongan A. Nah, potongan A-nya seperti ini, potongan B-nya seperti ini. Potongan melintang dari bendung ini adalah seperti ini, kemudian potongan memanjang dari bangunan saluran sekunder ini adalah seperti ini. Dan kita bisa melihat kalau bagian ini dari yang primer ke sekunder ini ada bangunan sadap dengan alat ukur Kram de Gruyter, sedangkan ini bangunan pengatur dengan 2 pintu sorong dan 2 mercu tetap pada muka air banjir. Ini tabelnya agak nggak lengkap ya dari sananya. Yang ini mungkin ada datanya ya. Cuman ini bangunan pengatur dan pengontrol Scott balok untuk pintu sorong, ini untuk pengatur Scott balok pintu sorong dan pintu radial. Nah, biaya pembuatannya sedang, mahal, dan sangat mahal. Kemudian untuk yang mengontrol ada mercu tetap, biayanya sedang, ada kontrol celah trapesium ini sedang, dan mercu type U atau cocor bebek sedang. Nah, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya bahwa mercu kontrol celah trapesium dan mercu type U ini merupakan alat yang tidak bisa mengatur tinggi muka air, tapi dia mengontrol, mohon maaf maksudnya begini, dia ini semuanya ini sama-sama mengatur tinggi muka air pada saluran irigasi. Namun kalau yang Scott balok, pintu sorong dan pintu radial ini mampu untuk mengatur tinggi air di hilirnya. Sedangkan kalau yang ini dia memang untuk istilahnya itu untuk mengatur tinggi air, tapi tinggi air di hilirnya itu tidak bisa harus tingginya berapa senti atau berapa meter gitu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini kan bisa diatur nih, ini bisa digerakkan, ini kan pintu sorong bisa dinaikkan atas bawah, pintu radial juga sama, Scott balok pun juga bisa digerakkan. Nah, namun
mohon maaf, bukan digerakkan, ditambahkan baloknya ya. Tapi kalau mercu ini kan dia sudah tetap seperti kuncian itu ya. Jadi nanti mau debitnya berubah-ubah, memang tinggi muka airnya akan sama, tapi dia tidak mengatur gitu ya, nggak mengatur air di hilirnya gitu teman-teman. Makanya dia disebut hanya untuk mengontrol ya, ini untuk mengontrol. Kalau ini dia bisa mengatur gitu ya teman-teman, yang mengatur tinggi debit air yang dibutuhkan untuk irigasi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di saluran-saluran sekunder, di mana kehilangan tinggi energi tidak merupakan hambatan, bangunan pengatur dapat direncana tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan di atas. Satu aspek penting dalam perencanaan bangunan adalah kepekaannya terhadap variasi muka air. Gambar 4.2 memberikan ilustrasi mengenai perubahan-perubahan debit dari variasi muka air untuk pintu-pintu tipe aliran atas dan aliran bawah. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa alat ukur aliran atas lebih peka terhadap fluktuasi air dibandingkan dengan pintu aliran bawah. Kadang-kadang lebih menguntungkan dengan menggabungkan beberapa tipe bank utama. Contohnya adalah mercu tetap dengan pintu aliran bawah atau Scott balok dengan pintu. Kombinasi ini terutama antara bangunan yang mudah dioperasikan dengan tipe yang tak mudah atau sulit dioperasikan. Oleh sebab itu, mercu tetap kadang-kadang dikombinasi dengan salah satu bangunan pengatur lainnya. Misalnya, sebuah pintu dapat dipasang di sebelah mercu tetap. Oke, gambar 4.2 ya. Perubahan debit dengan variasi muka air untuk pintu aliran atas dan aliran bawah. Ini hanya kedalamannya. Di sini di hulu Q-nya ini adalah debit. Kemudian ini adalah Q sama dengan H pangkat 1,5. Ini Q sama dengan H 0,5. Nah ini untuk pintu aliran bawah. Yang ini untuk ini ya, pintu aliran atas. Ini untuk ambang pelimpah nih. Yang satu untuk pelimpah, yang ini aliran bawah underslice ya. Oke, tetapi di saluran yang angkutan sedimennya tinggi, penggunaan bangunan dengan mercu tidak disarankan karena bangunan ini akan menangkap sedimen. Lagi pula, mercu memerlukan lebih banyak kehilangan tinggi energi. Khususnya bangunan-bangunan yang dibuat di saluran yang tinggi energinya harus dijaga agar tetap kecil. Sebaiknya direncana tanpa mercu. Dengan demikian, sedimen bisa lewat tanpa hambatan dan kehilangan tinggi energi minimal. Lebar bangunan pengatur berkaitan dengan kehilangan tinggi energi yang diizinkan, serta biaya pelaksanaan bangunan yang lebar menyebabkan sedikit kehilangan tinggi energi dibanding bangunan yang sempit. Tetapi bangunan yang lebih lebar mahal diperlukan lebih banyak pintu. Untuk saluran primer garis tinggi, kehilangan tinggi energi harus tetap kecil 5-10 cm. Akibatnya bangunan pengatur di saluran primer lebar. Saluran sekunder biasanya tegak lurus terhadap garis kontur. Oleh sebab itu, kehilangan tinggi energi lebih besar dan bangunan pengaturnya lebih sempit. Guna mengurangi kehilangan tinggi energi dan sekaligus mencegah pengerusan, disarankan untuk membatasi kecepatan di bangunan pengatur sampai lebih 1,5 meter per detik. Dalam merencanakan bangunan pengatur, kita hendaknya selalu menyadari kemungkinan terjadinya keadaan darurat seperti debit penuh sementara pintu-pintu tertutup. Bangunan sebaiknya dilindungi dari bahaya seperti itu dengan pelimpah samping di saluran hulu atau kapasitas yang memadai di atas pintu atau alat ukur tambahan dengan mercu setinggi debit rencana maksimum. Lihat gambar 4.3 dan 4.4. Nah, seperti ini gambar 4.4, mohon maaf 4.3, saluran sekunder dengan bangunan pengatur dan sadap ke berbagai arah.
Nah, ini harus dilihat ya bahwa ini ada saluran sekundernya, kemudian ini saluran tersiernya, ini gorong-gorong tangkap, ini adalah bangunan sadap dengan alat romijin, ini saluran sekunder, bangunan sadap, saluran tersier, ini ada gorong-gorong, ini ada bangunan pengatur dengan pintu sorok, ini adalah saluran sekunder. Nah, ini ada saluran tersier diambil dari sini, dan ini saluran sekundernya. Ini arah alirannya dari sini ke sini ya teman-teman ya, saluran sekunder ke sini. Dan ini ada bangunan sadap di bagian sini juga untuk saluran tersier. Ada bangunan sadap dengan alat ukur romijin yang di sini. Oke, selanjutnya ini ada bangunan pengatur pintu aliran bawah dengan mercu tetap. Lebar pintu didesain sedemikian sehingga pada waktu pintu dibuka penuh, mercu samping belum mempunyai pengaruh terhadap pembendungan positif pada debit air sebesar 85% kali debit rencana maksimum. Ini muka air rencananya segini nih ya teman-teman ya. Mercu tetap di kedua sisi pengatur. Jadi nantinya ini tidak meluap atau tidak melebihi dari ininya ya, sehingga nantinya kalau misalnya air sudah melewati debit rencana, maka dia akan melewati ini nih, celah di sini ya teman-teman ya, bangunan mercu pengamannya lah ini ya, istilahnya lubang untuk melewatnya air lah, sehingga tadi Q banjirnya ini tidak sampai merusak dari pintu pengatur ini ya. Lebar pintu didesain sedemikian sehingga pada waktu dibuka penuh, mercu samping belum mempunyai pengaruh terhadap pembendungan positif pada debit air sebesar 85% kali debit rencana maksimum. Bangunan sadap. Bangunan sadap sekunder. Bangunan sadap sekunder akan memberi air ke saluran sekunder dan oleh sebab itu melayani lebih dari satu petra tersier. Kapasitas bangunan sadap ini secara umum lebih besar daripada 0,25 meter kubik per detik. Ada 4 tipe bangunan yang dipakai untuk bangunan sadap sekunder, yaitu 1. Alat ukur Romijin. Yang kedua, alat ukur Kram de Gruyter. Yang ketiga, pintu aliran bawah dengan alat ukur ambang lebar. Yang keempat, ada pintu aliran bawah dengan alat ukur Flume. Tipe mana yang akan dipilih bergantung pada ukuran saluran sekunder yang akan diberi air, serta besarnya kehilangan tinggi energi yang diizinkan. Untuk kehilangan tinggi energi kecil, alat ukur Romijin dipakai sehingga debit sebesar 2 meter kubik per detik. Dalam hal ini, 2 atau 3 pintu Romijin dipasang bersebelahan. Untuk debit-debit yang lebih besar, harus dipilih pintu sorok yang dilengkapi dengan alat ukur yang terpisah, yaitu alat ukur ambang lebar. Bila tersedia kehilangan tinggi energi yang memadai, maka alat ukur Kram de Gruyter merupakan bangunan yang bagus. Bangunan ini dapat direncana dengan pintu tunggal atau banyak pintu dengan debit sampai 0,9 meter kubik per detik setiap pintunya. Bangunan sadap tersier. Bangunan sadap tersier akan memberi air kepada petak-petak tersier. Kapasitas bangunan sadap ini berkisar antara 50 liter per detik sampai 250 liter per detik. Bangunan sadap yang paling cocok adalah alat ukur Romijin jika muka air hulu diatur dengan bangunan pengatur dan jika kehilangan tinggi energi merupakan masalah. Bila kehilangan tinggi energi tidak begitu menjadi masalah dan muka air banyak mengalami fluktuasi, maka dapat dipilih alat ukur Kram de Gruyter. Harga antara Q max per Q min untuk alat
ukur kram degrutor lebih kecil daripada harga antara debit untuk pintu Romice di saluran irigasi yang harus tetap membersihkan air. Di saluran irigasi yang harus tetap memberikan air selama debit sangat rendah. Alat ukur kram degrutor lebih cocok karena elevasi pengambilannya lebih rendah daripada elevasi pengambilan pintu Romice. Sebagai aturan umum, pemakaian beberapa tipe bangunan sadap tersier sekaligus di satu daerah irigasi tidak disarankan. Penggunaan satu tipe bangunan akan lebih mempermudah pengoperasiannya. Jadi memang penggunaannya hanya satu aja ya, tipe bangunan sadap ini ya, tidak perlu sampai dua gitu ya. Untuk bangunan sadap tersier yang pengambilan air dari saluran primer yang besar, di mana pembuatan bangunan pengatur akan sangat mahal dan muka air yang diperlukan di petak tersier rendah dibandingkan elevasi air selama debit rendah di saluran, akan menguntungkan untuk memakai bangunan sadap pipa sederhana dengan pintu sorong sebagai bangunan penutup. Debit maksimum melalui pipa sebaiknya didasarkan pada muka air rencana di saluran primer dan petak tersier. Hal ini berarti bahwa walaupun mungkin debit terbatas sekali, petak tersier tetap bisa diairi bila tersedia air di saluran primer pada elevasi yang cukup tinggi untuk mengairi petak tersebut. Kemudian kita akan membahas bangunan bagi dan sadap kombinasi sistem proporsional. Pada daerah irigasi yang letaknya cukup terpencil, masalah pengoperasian pintu sadap bukan masalah yang sederhana. Semakin sering jadwal pengoperasian, semakin sering juga pintu tidak dioperasikan. Artinya, penjaga pintu sering tidak mengoperasikan pintu sesuai jadwal yang seharusnya dilakukan. Menyadari keadaan tersebut, ini untuk mengatasi hal tersebut ada pemikiran menerapkan pembagian air secara proporsional. Sistem proporsional ini tidak memerlukan pintu pengatur, pembagi, dan pengukur. Sistem ini memerlukan persyaratan khusus, yaitu 1. Elevasi ambang ke semua arah harus sama. 2. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. 3. Lebar bukaan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Jadi ini ya untuk pengairan secara proporsional. Syaratnya ada 3. Kita ulangi. 1. Elevasi ambang ke semua arah harus sama. Ya kan, elevasi ambangnya sama nih ke semua arahnya nih. Jadi tadi head atau tinggi dari muka air itu bisa mengalir ke semuanya. Itu yang pertama, itu penting tuh. Yang kedua, bentuk ambang harus sama agar koefisiennya sama. Ya jelas bentuk ambangnya itu sama ya, digunakan pada semua saluran irigasi, ambangnya itu sama. Jadi koefisien debitnya itu sama pada semua saluran. Yang ketiga, lebar bukaan proporsional dengan seluruh sawah yang diairi. Jadi lebar bukaannya berapa itu ideal untuk seluruh sawah yang akan diairi, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang 3 hal pokok ini nih untuk mendapatkan pengairan proporsional. Kemudian syarat aplikasi sistem ini adalah 1. Melayani tanaman yang sama jenisnya monokultural. Yang kedua, monokultura. 2. Jadwal tanam serentak. Yang ketiga, ketersediaan air cukup memadai. Jadi selain dari bangunan airnya, ambangnya tadi ini yang harus sama ya pada setiap salurannya, juga dari jenis tanamannya juga harus sama, karena kalau beda pasti debitnya jadi berbeda-beda nih tiap petak sawah yang dibutuhkan, karena kebutuhan air tiap petaknya jadi berbeda kan kalau tanaman beda. Maka aplikasiannya pun, sistem pertaniannya pun harus sama, seperti dari tanamannya harus sama, kemudian pemanenannya juga harus sama, jadwal tanamnya serentak, kemudian ketersediaan air itu mencukupi gitu ya. Sehingga sistem proporsional tidak dapat diaplikasikan pada sistem irigasi Indonesia pada umumnya, mengingat syarat-syarat tersebut sangat sulit terpenuhinya. Menyadari kelemahan dalam sistem proporsional dan sistem yang diatur atau konvensional, maka dibuat alternatif bangunan bagi dan sadap dengan kombinasi kedua sistem tersebut yang kita sebut dengan sistem kombinasi. Oke, bangunan ini dapat berfungsi ganda, yaitu melayani sistem konvensional maupun sistem proporsional. Dalam implementasi pembagian air, diutamakan menerapkan sistem konvensional. Namun dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk pengoperasian pintu-pintu tersebut, maka diterapkan sistem proporsional. Sistem kombinasi ini direncanakan dengan urutan sebagai berikut. 1.
Berdasarkan elevasi sawah tertinggi dari lokasi bangunan-bangunan sadap tersebut, ditentukan elevasi muka air di hulu pintu sadap. Yang kedua, elevasi ambang. Setiap bangunan sadap adalah sama, yaitu sama dengan elevasi ambang dari petak tersier yang mempunyai elevasi sawah tertinggi. Kebutuhan air liter per detik per hektar setiap bangunan sadap harus sama, sehingga perbandingan luas petak tersier, debit, dan lebar ambang pada setiap bangunan sadap adalah sama. Nah, jadi yang diambil ini tadi adalah elevasi dari petak tersier atau petak terakhir sawah itu, tapi petak sawahnya itu adalah petak tersier yang tertinggi, ya kan, teman-teman? Karena kan elevasinya kan, elevasi energi tadi itu harus memenuhi elevasi pengairan di petak tersier, ya kan? Nah, makanya diambil petak tersier yang memiliki elevasinya yang tertinggi. Itulah yang dijadikan ambang untuk seluruh elevasi untuk tiap bangunan sadap. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian tadi ya, ini elevasi sawah tertinggi dari lokasi bangunan sadap tersebut ditentukan elevasi muka air di hulu pintu sadapnya. Harus ditentukan nih elevasi muka air di pintu sadap. Oke, kemudian poin selanjutnya tata letak bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi sadap seperti diuraikan subbab di atas terdiri dari bangunan sadap tersier, bangunan pintu sadap ke saluran sekunder dengan kelengkapan pintu sadap dan alat ukur, serta bangunan atau pintu pengatur muka air. Tata letak dari bangunan bagi sadap ini bisa dibuat dua alternatif, yaitu bentuk menyamping dan bentuk numbak. Bentuk menyamping. Posisi bangunan atau pintu sadap tersier atau sekunder berada di samping kiri dan kanan saluran dengan arah aliran ke petak tersier atau sekunder mempunyai sudut tegak lurus umumnya sampai 45 derajat. Bentuk ini mempunyai kelemahan. Kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada ke arah menyamping, sehingga jika diterapkan sistem proporsional kurang akurat, sedangkan kelebihan peletakan bangunan ini tidak memerlukan tempat yang pas, karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau sekunder yang bersangkutan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Tata letak bangunan bagi sadap bentuk menyamping. Nah, ini saluran sekundernya, ini saluran tersier. Nah, ini adalah bangunan sadapnya, bangunan bagi sadap. Selanjutnya bentuk numbak. Bentuk numbak meletakkan bangunan bagi sekunder, sadap tersier, dan bangunan pengatur pada posisi sejajar, sehingga arah aliran searah. Bentuk seperti ini mempunyai kelebihan kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan adalah sama, sehingga bentuk ini sangat cocok diterapkan untuk sistem proporsional ya. Tetapi bentuk ini mempunyai kelemahan memerlukan areal yang luas sehingga banyak bangunan sadap semakin luas areal yang diperlukan. Oke, jadi kan tadi kan karena kecepatan alirannya sama, maka ini cocok untuk proporsional ya, karena tadi elevasinya, tinggi air muka di ambang harus sama, kemudian dia kecepatan alirannya juga paling tidak harus sama gitu ya. Jadi ini untuk yang sistem proporsional ini cocok nih bentuk numbak ini ya. Oke, bisa lihat seperti ini ya berikut teman-teman ya. Jadi ini saluran utamanya, nah ini ini sekundernya nih. Dia sejajar, karena kan dia walaupun dia melintang seperti ini, dia sejajar dulu nih arahnya. Di sini kecepatan alirannya masih sama nih, walaupun di sini akan meningkat nih ya. Di sini dia akan meningkat, melambat, kecepatan alirannya dia melambat di sini nih. Namun nantinya tinggi muka airnya akan bertambah karena eh, ya ini kan ada terhalang gitu ya, berubah arah gitu. Jadi dia pastinya akan membentur ini, terus dia akan melambat kecepatannya di sini, dan dia akan naik nih. Biasanya di sini akan ada hidrolik jamnya ya, atau air balik. Cuman memang pada ini saluran ini dia kecepatannya akan proporsional gitu ya, apa namanya, akan sama dengan arah datang air. Kemudian ini dia kriteria perencanaan bangunan untuk bangunan pengatur dan pengontrol tadi. Nah ini tabel yang sebelumnya ini teman-teman ya, ini tapi lebih lengkap ininya. Nah ini
ada bangunan kontrolnya jenisnya apa, kemudian biaya pembuatannya apa, kemudian ini ada poin 1, 2, 3, 4 dapat di setel atau tidaknya, kemudian ini adalah kemudahan pengoperasiannya. Mohon maaf, ini satu ya, kemudahan pengoperasiannya gimana. Kedua, ketetapan pengaturan UKM. Nah, ini jadi 1, 2, 3, 4 penjelasannya ini. 1, 2, 3, 4. Satunya ini kemudahan pengoperasian, kemudian duanya ketetapan pengaturan muka air, tiganya kemampuan melewatkan sedimen, yang 8 kemampuan melewatkan benda hanyut. Bisa dilihat dari ini, tabel ini dari untuk masing-masing bangunan pengontrol dan bangunan pengaturnya. Oke teman-teman semua, ini adalah tabel ini merupakan sesi akhir dari pembahasan poin kita, poin keempat, yaitu untuk bangunan bagi dan bangunan sadap. Oke, kepada teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud, diridhoi Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.